Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud membocorkan rencana besar pembangunan waterfront and riverside route di dua kota sentral Samarinda dan Balikpapan. Proyek strategis yang diproyeksikan menelan anggaran hingga 7 triliun rupiah ini disiapkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan yang kian padat, sekaligus mengantisipasi meningkatnya mobilitas seiring operasional Ibu Kota Nusantara atau IKN. Rencana tersebut masuk dalam 5 program strategis pemerintah Provinsi Kalimantan Timur periode 2025-2029. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Kaltim, Reynaldi Paskalis. Rekan Reynaldi, silakan laporan Anda. Baik Alinda di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada, benar sekali bahwa Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud dalam perayaan HUT atau Hari Ulang Tahun Kalimantan Timur yang ke-69 yang jatuh pada Januari 9 Januari 2026 kemarin. Dalam agenda besar tersebut, Gubernur Kalimantan Timur selepas merayakan upacara memberikan pernyataan terkait dengan program-program yang kemudian menjadi strategis di masa kepemimpinannya hingga di akhir 2029 nantinya. Salah satu program strategis adalah waterfront dan riverside di dua kota sentral yaitu Balikpapan dan Kota Samarinda, yang dimana memang dua proyek besar ini ditaksir menelan biaya yang cukup fantastis hingga 7 triliun rupiah. Dan untuk di wilayah di Samarinda sendiri, kawasan yang mungkin akan menjadi pembangunan adalah di wilayah Selili, berhubungan langsung dengan jembatan Mahakota 2, yang dimana kemudian nantinya hal ini ditujukan untuk mengurai kemacetan yang terjadi di kawasan tersebut, yang dimana kota tepian atau kota Samarinda ini memang wilayah kemacetan sering terjadi di kawasan-kawasan tersebut. Lalu untuk kemudian di wilayah Kota Balikpapan atau Kota Beriman, Gubernur Kalimantan Timur merencanakan untuk kemudian pembangunan proyek tersebut membentang dari Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan, yang kemudian nanti akan menuju kawasan monumen depan Kodam 6 Mula Warman. Dan kemudian memang tujuan utama dari pembangunan ini adalah mengurai kemacetan di dua kota tersebut, yang memang menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian gubernur saat ini. Dan terlebih untuk di kota Balikpapan, memang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara, yang dimana memang persiapan pembangunan ini juga ditujukan untuk menunjang ataupun memperlancar akses mobilitas Balikpapan sebagai kota penunjang dari Ibu Kota Nusantara. Anggaran yang digelontorkan memang cukup besar, ada di sekitar 7 triliun rupiah, yang dimana memang anggaran ini nantinya akan bersumber dari pendapatan asli daerah yang akan dihimpun dari usaha-usaha atau lini-lini sektor yang ada di Kalimantan Timur. Dan untuk rinciannya sendiri, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud mengungkapkan memang bahwa dua proyek besar ini, khusus untuk di Kota Samarinda, itu menelan biaya sekitar kurang lebih 2 triliun, lalu untuk kemudian di Kota Balikpapan itu akan menelan anggaran sebesar kurang lebih menelan anggaran sekitar 5 triliun rupiah, sehingga total dari kedua proyek strategis ini nantinya berjumlah total 7 triliun rupiah. Dan untuk diketahui bahwa waterfront ini merupakan kawasan di tepi sungai atau tepi laut yang kemudian untuk dijadikan tempat untuk rekreasi atau ruang publik bagi masyarakat. Sementara untuk Riverside Road merupakan bangunan yang kemudian dibangun untuk mengurai kemacetan ataupun jalur alternatif yang bisa digunakan masyarakat dengan tujuan untuk mempermudah akses mobilitas masyarakat yang ada di perkotaan khususnya. Baik, mungkin demikian Alinda. Waterfront, Selili, Waterfront. Ya. Itu bagaimana sih? Waterfront itu sebenarnya ada beberapa kegiatan kita, tetapi baru kita planningkan. Mudah-mudahan nanti APBD kita, terutama PAD yang kami harapkan bahwa PAD Kalimantan Timur mampu membangun waterfront. Ada 2 rencana memang kami mau persiapkan. Yang pertama ada satu di Kota Samarinda, mulai dari jembatan Mahkota sampai dengan ke tempat pelelangan ikan, itu untuk bisa memecah kemacetan yang ada di jembatan 1 dan terus ke Selili ya. Ini jembatannya sangat super macet, karena kita berharap bahwa ini bisa memecah kemacetan. Yang kedua adalah waterfront di Balikpapan. Balikpapan juga demikian, kami berharap dari bandara keluar sampai ke monumen di depan Makodam ini bisa memecahkan kemacetan yang ada di Jalan Jenderal Sudirman.
terutama di hari-hari libur, di hari-hari besar, dan hari-hari pulang sekolah maupun pada saat pengantaran anak sekolah dan orang pulang kerja ini sangat macet. Harapan kami kita siapkan bahwa Ibu Kota Nusantara sebentar lagi akan beroperasi, jangan sampai nanti Balikpapan macetnya Jakarta pindahnya ke Balikpapan ataupun ke Kalimantan Timur, itu jangan sampai terjadi. Jadi kita persiapkan infrastrukturnya untuk 100 tahun ke depan. Begitu Proyeksi anggaran. Rencananya Pak, rencananya mulai kapan itu kira-kira? Kita tunggu PAD Kaltim bisa sesuai dengan target, karena target tahun ini adalah 7 triliun. Mudah-mudahan bisa melampaui daripada 7 triliun itu untuk PAD Kalimantan Timur. Oleh karena itu seluruh masyarakat Kalimantan Timur, para pengusaha, pemerintah daerah, kita sama-sama membangun Kalimantan Timur. Untuk proyeksi anggarannya sendiri Pak? Proyeksi anggarannya mungkin? Anggarannya masih dalam perencanaan, tetapi mungkin prediksi kami antara untuk yang di Samarinda mungkin kita perlu sekitar 2 triliun. Untuk yang di Balikpapan sendiri mungkin kita prediksikan sekitar 5 triliun. Ada kesana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.